Hasil diskusi yang cukup panjang, hasil kajian yang cukup panjang dari kawan-kawan yang spektrumnya berbeda-beda. Sampai pada titik kesimpulan kita menyatakan bahwa Indonesia harus diselamatkan. Indonesia harus diluruskan, Indonesia harus dikembalikan kiblat bangsanya yang telah jauh menyimpang dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Apa yang dikonstatir, apa yang dikemukakan oleh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang kita sudah ramalkan, yang sudah kita prediksikan 3 tahun yang lalu, hari ini itu menjadi terbukti. Dalam konteks konstitusi, kita sama-sama mengetahui konstitusi kita tidak dijalankan sebagaimana semestinya. Konstitusi kita diselewengkan, konstitusi kita dikoruptif sedemikian rupa oleh para aktor-aktor politik busuk seperti itu. Sehingga membuat bangsa kita ini semakin menjauhi cita-cita dari kemerdekaan atau janji-janji kemerdekaan. Begitu banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan yang seharusnya tetap dijaga oleh Mahkamah Konstitusi, tapi apalah cur Mahkamah Konstitusi tidak lagi menegakkan nilai-nilai konstitusi itu menjadi the guardian of konstitusi, malah kita melihat jauh menyimpang. Jadi ada persoalan konstitusi yang belum selesai, darurat konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang di Jakarta maupun kawan-kawan kita jejaring kita yang ada di seluruh Indonesia maupun kawan-kawan kita diaspora yang ada di belahan dunia, juga kawan-kawan simpatisan dan para pendukung koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, hari ini, bulan ini adalah 3 tahun umurnya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kita teringat pada tanggal 18 Agustus tahun 2020, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang terdiri dari para tokoh, ya kan, para aktivis, para dosen, para ulama yang bersepakat pada tanggal 18 Agustus 2020 mendirikan sebuah gerakan moral force, yaitu yang kita namakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini adalah hasil diskusi yang cukup panjang, hasil kajian yang cukup panjang dari kawan-kawan yang spektrumnya berbeda-beda. Sampai pada titik kesimpulan kita menyatakan bahwa Indonesia harus diselamatkan. Indonesia harus diluruskan, Indonesia harus dikembalikan kiblat bangsanya yang telah jauh menyimpang dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Ada beberapa hal yang dikemukakan saya kira oleh kami pada tanggal 18 Agustus tahun 2020, yaitu tentang sosial ekonomi, tentang politik, tentang pendidikan, tentang sumber daya alam, tentang konstitusi, dan tentang kemiskinan, dan tentang kohesivitas sosial masyarakat Indonesia.
apa yang dikonstatir, apa yang dikemukakan oleh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang kita sudah ramalkan, yang sudah kita prediksikan 3 tahun yang lalu, hari ini itu menjadi terbukti. Dalam konteks konstitusi, kita sama-sama mengetahui konstitusi kita tidak dijalankan sebagaimana semestinya. Konstitusi kita diselewengkan, konstitusi kita dikoruptif sedemikian rupa oleh para aktor-aktor politik busuk seperti itu. Sehingga membuat bangsa kita ini semakin menjauhi cita-cita dari kemerdekaan atau janji-janji kemerdekaan. Kita sama-sama tahu, ya kan, dan sama-sama menyaksikan bagaimana konstitusi dipermainkan. Ya. Yang hari ini kita bisa melihat, kita tinggal menunggu apakah putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat konstitusi sendiri atau putusan Mahkamah Konstitusi malah memperkosa konstitusi itu sendiri dalam konteks yang sedang ramai sekarang ini dibicarakan masalah syarat presiden dan syarat wakil presiden yang kita tinggal menunggu hari-hari putusannya. Begitu banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan yang seharusnya tetap dijaga oleh Mahkamah Konstitusi, tapi apalah cur Mahkamah Konstitusi tidak lagi menegakkan nilai-nilai konstitusi itu menjadi the guardian of konstitusi, malah kita melihat jauh menyimpang. Jadi ada persoalan konstitusi yang belum selesai, darurat konstitusi. Apa yang kita kemukakan masalah ekonomi, terutama masalah utang, masih relevan. Bahkan utang sekarang ini semakin tinggi, telah menembus angka 8.000 triliun. Itu adalah utang pemerintah, belum ditambah dengan utang BUMN, belum ditambah utang-utang yang dari pemerintah ke BUMN, belum ditambah lagi utang-utang atas pinjaman-pinjaman dana pensiun dan lain sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh anggota DPR dari fraksi Golkar, yaitu saudara saya Misbakun, yang mencapai angka sudah mendekati hampir 20.000 triliun utang seperti itu. Saya kira ini cukup mencemaskan dan kita mewarisi utang ini kepada generasi-generasi berikutnya. Pada waktu yang bersamaan sumber daya alam sebagaimana dikonstatir di dalam maklumat kami pada 3 tahun yang lalu, kita betul-betul cemas betul dengan sumber daya alam kita. Hari ini terbukti sumber daya alam batu bara kita dikuasai para oligarki, nikel kita dikuasai oligarki, dan lain-lainnya dikuasai oleh oligarki. Begitu juga menyangkut masalah lahan perkebunan dan lain sebagainya, itu juga dikuasai para oligarki. Apa yang kita kemukakan tentang sumber daya alam dan lain sebagainya, semakin kita melihat hari demi hari, bukan semakin untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mensejahterakan rakyat sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, itu semakin jauh dari cita-cita yang kita akan gapai. Yang menyangkut berikut masalah pendidikan, kita juga sudah mengkonstatir masalah pendidikan, bahwa ternyata pendidikan kita mengalami disorientasi yang begitu besar. Model pendidikan kita menjauhi dari cita-cita pendidikan kita. Jelas tujuan pendidikan itu mengantarkan anak didik kita beriman dan bertakwa, iman dan takwa dan ditambah imtek. Tapi kita tahu bahwa pendidikan kita hari ini hanya diproduksi hanya untuk melahirkan tukang-tukang, tidak melahirkan orang-orang yang memikirkan hidup bangsa kita ke depan. Tidak melahirkan para negarawan. Bahkan justru sebaliknya, darurat korupsi kalau kita lihat sekarang ini begitu merajalela, tidak ada lagi lini-lini yang tidak dikorupsi di negeri ini. Kita sama-sama mengetahui, Pak Mahfud menyatakan nengok ke atas ada korupsi, nengok ke bawah ada korupsi, nengok ke kiri ada korupsi, nengok ke kanan semuanya dikorupsi, dan korupsinya begitu besar korupsinya, dan dilakukan secara terang benderang, terbuka seperti itu. Oleh karena itu kita berharap sesungguhnya kepada lembaga yang didirikan oleh reformasi yaitu KPK untuk menegakkan dan memberantas korupsi justru menjadi persoalan utama Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Banyak sekali persoalan korupsi di tengah-tengah penderitaan kita pada sama-sama mengetahui pada tahun 2020 pandemi, tapi ada pejabat yang mendapat keuntungan, meraup keuntungan di penderitaan rakyat, yang berbisnis PCR, yang berbisnis alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Saya kira ini menunjukkan bahwa darurat korupsi kita sudah begitu akut. Kalau kanker ini sudah menyangkut sampai ke ke stadium 5. Kita juga masalah tenaga kerja. Kawan-kawan kita lihat bagaimana tenaga kerja yang seharusnya janji presiden pada waktu baik Pilpres pertama maupun Pilpres kedua akan menciptakan lapangan kerja. Justru lapangan kerja kita berantakan karena pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah. Pengangguran begitu banyak. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan pemerintah memberikan ruang yang cukup luas, memberikan jalan yang cukup luas, memberikan karpet merah kepada tenaga kerja asing dan khususnya Cina. Ini menjadi persoalan-persoalan, menimbulkan komplikasi masalah-masalah sosial.
Kosivitas kita muncul 10 tahun ini. Saya kira kita tidak pernah mendengar bahwa ada ketegangan antar golongan, ada ketegangan antar agama selama ini kita berbangsa bernegara. Semuanya baik-baik, tapi 10 tahun ini kosivitas kita itu sangat terganggu. Oleh karena itu, saya kira apa yang dituntut oleh kami 3 tahun yang lalu dengan 8 tuntutannya kami masih relevan untuk tetap kita perjuangkan. Sekarang sama-sama kita ketahui, waktu sekarang adalah waktu dalam proses politik kita, yaitu hiruk pikuk tentang pencapresan. Kita sama-sama mengetahui sekarang ini pencapresan ini sudah ada juga 3 calon yang muncul, ya kan? Ya baik Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ada juga Ganjar Pranowo. Kami minta betul, saya minta betul dengan sahabat-sahabat saya, baik Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK, berhenti bermain politik. Berhenti bermain politik. Jangan digunakan institusi hukum untuk menekan, untuk menjarakan, untuk mengunci, untuk menyandera kawan-kawan kita yang ingin, anak-anak bangsa kita yang ingin tampil dengan janji, dengan gagasan, dengan harapannya untuk memperbaiki bangsa ini. Saya kira kriminalisasi pasti akan kita ketahui, pasti terbuka. Oleh karena itu pesan yang ingin saya sampaikan khususnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi, berhentilah bermain politik. Bermain politik dibungkus dengan isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kami melaporkan, bukan tidak melaporkan, ya kan? Kita masyarakat sipil melaporkan dan lain sebagainya, ya kan? Pada komisi banyak korupsi besar, termasuk korupsi PCR, ya kan? Termasuk korupsi vaksin dan lain sebagainya, tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, saya kira kami sebagai kelompok cendekiawan, kami yang lahir dalam rangka untuk mengoreksi jalannya pemerintahan ini, mengoreksi apakah pemerintah ini sesuai dengan kiblat bangsa atau tidak, dengan tentunya dengan standar, dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh kami, baik tuntutannya maupun di dalam yang disebut dengan platform kami. Oleh karena itu kami memang tidak partai politik, ya kan? Kami bukan partai politik karena di kami ini beragam orang ada. Akan tetapi saya kira untuk menguji capres-capres yang ada ini kan dukungan. Karena kami juga sebagai organisasi belum memutuskan untuk memberikan dukungan atau apapun namanya kepada capres, parameternya saya kira tetap apa yang ada di kami. Kita mau lihat bagaimana komitmen capres-capres ini tentang hutang, bagaimana capres-capres ini punya komitmen tentang ekonomi, bagaimana capres-capres ini punya komitmen tentang perburuan, bagaimana tentang lahan, pendidikan dan sebagainya, sebagaimana termaktub di dalam 8 tuntutan di maklumat kami dan pokok-pokok pikiran kami itu sendiri, Koalisi Aksi Indonesia. Oleh karena itu saya ingin mengakhiri pada rangkaian ulang tahun ini, mari kawan-kawan kami, baik di jaring kami yang ada seluruh Indonesia, yang hiruk pikuk sekarang ini dalam konteks Pilpres, mari kita ukur derajat calon presiden itu dengan maklumat kami, dengan 8 tuntutan kami. Apakah cocok atau tidak? Kalau cocok, mari kita akan memberikan dukungannya. Kalau tidak cocok, jangan kita berikan dukungannya. Nanti bisa saja kita mengundang para calon-calon presiden ini untuk sesuai atau tidak. Yang terakhir tentunya, saya ingin mengucapkan selamat milad yang ketiga pada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan umur kita yang baru 3 tahun ini, tapi kontribusi besar kami terhadap Republik ini dalam rangka untuk menyelamatkan kiblat bangsa, dalam rangka untuk menyelamatkan dan mengawal, menuntun cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan tetap menjadi relevan. Selamat ulang tahun yang ketiga. Mari kita tetap kawal Republik ini. Mari kita jaga Republik ini. Kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.